Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube dan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, saya mencoba memberikan tips menulis fiksi bagi pemula, dimana kalau sebelum-sebelumnya saya membagikan atau mengupload video tentang tulisan saya berupa puisi ataupun cerita pendek. Kemudian yang terakhir ada 1 kali penyuluhan online. Kali ini saya mencoba membahas tips menulis fiksi. Nah, nanti saya nggak akan membatasi untuk cerpen atau untuk puisi atau untuk surat, untuk quotes, untuk novel dan lain sebagainya. Saya tidak akan membatasi ke sana. Yang jelas ini hanya secara umum bagi teman-teman yang baru saja melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam dunia kepenulisan. Baik, jadi memang saya memberikan tips menulis ini berdasarkan pengalaman saya, di mana saya sempat mencoba menulis dari tahun 2014, kemudian vakum di tahun 2015-2016 ya, walaupun masih sedikit demi sedikit menulis, tetapi baru kembali menulis secara intens di tahun 2017, di tahun 2019, tahun 2020, dan sampai saat ini tahun 2021. Mudah-mudahan saya masih bisa konsisten untuk menulis, menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi melalui cerpen maupun puisi. Baik, tanpa berlama-lama, jadi bagi teman-teman yang ingin menulis, yang pertama yang harus dilakukan adalah niatkan untuk berkarya atau menyalurkan hobi, bukan mencari uang. Nah, ini penting buat teman-teman. Kenapa saya memberikan tips yang pertama ini? Yang pertama, niat. Memang segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Kenapa saya membagi atau memberikan tips yang pertama ini? Karena jika kita niat menulis yang pertama kali adalah untuk mencari materi, untuk mencari uang, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi jika itu tidak kesampaian, maka konsekuensinya kita akan stres. Dan dampak dari stres itulah bisa jadi kita akan berhenti menulis. Seperti pengalaman saya di tahun 2014 itu, saya memang mencoba menulis. Dan tidak tanggung-tanggung, menulisnya adalah menulis novel. Saya dalam setahun mendapatkan sekitar 600 halaman. Kemudian saya kirim ke penerbit, waktu itu penerbit Gagas Media, dan alhamdulillah ditolak. Nah, karena orientasinya mencari materi, maka di tahun-tahun selanjutnya, di mana ditolaknya itu adalah ditolak untuk diperbaiki atau direvisi, saya merasa malas. Kenapa? Karena dari niatan awal saja sudah bukan salah ya, tapi tidak cocok bagi penulis pemula seperti saya waktu itu. Makanya sempat vakum di tahun 2015 dan 2016. Sebetulnya ya tidak vakum-vakum sekali, karena dalam rentan itu saya tetap menulis, cuma tidak sebanyak di tahun 2017, 2018, dan 2019, bahkan di tahun 2020, 2021. Nah, maka dari itu pentingnya niat. Sama halnya dengan yang lain lah. Misalkan kita membuat YouTube, itu juga sama. Niatkan bukan mencari subscriber, bukan mencari view yang banyak, tapi ya kita niatkan untuk berkarya, untuk menyalurkan hobi. Bahwasanya di YouTube itu kita bisa berkreasi. Sama, nulis juga seperti itu. Dengan menulis kita bisa berkreasi, menyatakan gagasan, menyatakan pendapat. Nah, dalam hal ini
menyatakan pendapat dalam bentuk fiksi dan tulisan-tulisan yang sifatnya itu imajinasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini merupakan tips yang penting juga. Rajin membaca buku, melihat berita di televisi, atau mengamati perilaku di masyarakat. Dan sebetulnya yang penting lagi adalah sering-seringlah kita menyendiri untuk merenung. Nah, ketika hal itu dilakukan, maka secara otomatis imajinasi akan muncul. Imajinasi kepenulisan akan muncul. Sekarang gini, bagaimana kita akan menulis jika kita tidak mempunyai input yang bagus? Entah itu dari membaca, kemudian dari melihat berita di televisi, bergaul dengan masyarakat, ataupun merenung bagaimana kita akan menulis jika tidak melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, perbanyaklah membaca. Karena dengan membaca itu, selain menambah daya imajinasi, menurut saya adalah mengembangkan kata-kata yang ada pada penulis. Dan saya tidak membatasi kepada teman-teman. Kalau mau jadi penulis sastra harus membaca cerpen, harus membaca puisi, harus membaca novel, hanya terpaku ke sana tidak. Menurut saya apa saja buku bisa dibaca. Saya pun mengakui bahwasannya saya itu lebih suka membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu sosial, ilmu-ilmu keagamaan. Tetapi kenapa malah larinya ke fiksi? Nah, ini kan sebuah pertanyaan besar. Oleh karena itu, menurut saya apapun harus kita baca. Membaca tidak harus secara letterlock membaca buku, tetapi juga membaca pikiran orang lain, bergaul dengan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu, kita akan mendapatkan input yang baik. Ketika kita mempunyai input yang baik, maka otomatis kita akan mendapatkan output yang baik untuk ditulis. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah variasi dari teman-teman, tergantung. Kalau misalkan teman-teman lebih cocok rajin membaca buku, ya silahkan rajin membaca buku. Toh kalau tidak, apa ya istilahnya, misalkan daya membaca bukunya misalkan tidak begitu baik, ya teman-teman harus suka melihat berita, melihat televisi yang bisa dijadikan imajinasi, ataupun mengamati perilaku masyarakat. Nah, dengan itu semuanya, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan imajinasi seperti itu. Dan satu hal lagi, dengan kesemuanya ini, pada tips nomor 2, mudah-mudahan teman-teman itu bisa berpikir dengan caranya sendiri. Berpikir sesuatu yang baru, sesuatu yang jarang dipikirkan oleh orang lain. Nah, itulah inti dari kepenulisan yang menarik. Nah, mungkin teman-teman bisa explore sendiri bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal ditulis seperti itu. Kemudian tips yang ketiga adalah bertahap dalam kepenulisan, seperti memulai dengan quotes, kata mutiara, berlanjut ke fiksi mini, berlanjut ke surat, dan berlanjut juga ke puisi. Nah, ini penting. Pengalaman saya menulis itu langsung menulis novel, sehingga berat secara kata-kata. Artinya gini, dalam novel itu banyak sekali tokoh yang harus diceritakan, banyak sekali konflik yang harus diselesaikan, latarnya juga bermacam-macam. Nah, bagi penulis pemula itu seharusnya ada tahapannya. Memulai dengan tulisan yang paling ringan menurut saya adalah menuliskan kata-kata mutiara. Nah, teman-teman nanti bisa search di Google atau cari di buku kata mutiara itu seperti apa. Itu banyak sekali. Nah, dimulai dari membuat kata-kata seperti itu. Nah, nanti kalau dirasa sudah baik, sudah unik gitu kan, silahkan berlanjut ke dalam tulisan yang bentuknya adalah fiksi mini. Nah, fiksi mini ini
jumlah katanya itu maksimal 200 kata. Nah, coba teman-teman membuat fiksi mini yang menceritakan kejadian sehari-hari teman-teman. Konfliknya juga hanya ada satu, penokohannya tidak terlalu banyak, dan fokus kepada penyelesaian satu konflik itu. Nah, seperti itu. Setelah fiksi mini ini bisa ditulis oleh teman-teman, nah, teman-teman sering menulis fiksi mini, lanjutlah ke coba menulis surat. Suratnya bermacam-macam, boleh mencoba surat cinta kepada orang tua, kepada sahabat, dan lain sebagainya. Tidak ada batasan. Nah, coba dari 200 kata yang tadinya fiksi mini dikembangkan menjadi 700 kata dalam surat. Maksimal 700 kata. Nah, nanti akan mengembangkan daya tulis teman-teman, sense kepenulisan teman-teman. Nah, nanti baru setelah itu berlanjut ke dalam puisi. Nah, puisi ini sebenarnya macam-macam. Ada yang 100 kata, ada yang 200 kata, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, nanti teman-teman coba dirutinkan yang pendek-pendek dulu. Kalau sudah rutin, coba naik tingkat lagi. Nah, kemudian kalau sudah naik tingkat, beralih ke tingkatan yang semi-semi tinggi, yaitu puisi. Dimana puisi ini sebetulnya kelihatannya mudah, tetapi puisi yang baik adalah puisi yang dalam artian menurut saya banyak majasnya. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus mengeksplor lebih dalam macam-macam puisi, bentuk katanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Ibarat kata gini deh, ada anak lulus TK, kan dia akan masuk ke kelas 1 dulu, kelas 2, kelas 3, sampai dengan kelas 6. Nah, sama dalam dunia kepenulisan itu ada tahapannya, tidak langsung ujuk-ujuk nulis novel sekian ratus halaman. Nah, itu terlalu berat. Ada tahapannya, dimulai dari quotes, kemudian fiksi mini, surat, dan puisi. Kemudian yang keempat, sebelum saya melanjutkan yang keempat, coba saya akan saya mau mencoba membahas yang nomor 5 dulu. Nah, ini sebenarnya urutannya nomor 4. Jadi, kalau kita sudah rutin menuliskan puisi, kita mencoba mencari tantangan yang lebih dalam artian jumlah katanya. Dari puisi, coba teman-teman kembangkan menjadi tulisan pendek. Tulisan yang panjang seperti cerita pendek, cerbung atau cerita bersambung, dan novel. Nah, secara sepintas, cerpen itu biasanya jumlah katanya 1000 sampai dengan 1500. Nah, dari yang tadi teman-teman sekitar 700 kata, 600 kata tadi dikembangkan menjadi 1000 sampai dengan 1500 kata. Dan di sini nanti coba ditampilkan konfliknya, walaupun masih satu, tetapi jalan ceritanya atau alurnya, kemudian plotnya juga coba ditampilkan lebih panjang. Itu untuk cerpen. Ini dirutinkan dulu. Kemudian teman-teman setelah rutin menulis tentang cerita pendek, coba beralih ke cerita bersambung. Cerita bersambung ini biasanya ada episodenya. Misalkan 10 episode atau misalkan 5 episode. Nah, 5 sampai 10 episode saja biar tidak terlalu panjang. Nah, masing-masing episode nanti jumlah katanya 1000 sampai dengan 1500. Nah, nanti teman-teman coba membuat itu. Artinya
kalau sudah beralih ke cerita bersambung, bisa jadi konfliknya itu juga lebih banyak daripada cerita pendek gitu. Dan mungkin ya ini tengah-tengah antara cerita pendek dan novel, cerita bersambung itu seperti itu. Nah, itu ketika cerita bersambung sudah dilakukan, sudah sering ditulis, beralih ke novel. Nah, novel ini sudah populer sekali. Teman-teman sudah banyak sekali banyak sekali contohnya. Teman-teman pasti sudah tahu nanti ada novel-novel seperti Laskar Pelangi, kemudian novel-novel Sang Pemimpi, novel dari Terelie dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman eh, bisa mengeksplor sendiri. Nah, setelah tadi kita mencoba untuk merambah tulisan-tulisan yang pendek ke tulisan yang panjang, jangan lupa teman-teman ke yang nomor 4 ini. Nih, ini harusnya nomor 5, tapi saya kebalik menyusunnya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan banyak inspirasi, berani menulis, teman-teman juga eh, harus tahu sedikit lah, bukan harus tahu banyak, tapi sedikit demi sedikit mengetahui teorinya dengan cara mengikuti pelatihan menulis fiksi atau kelas menulis. Nah, ini banyak sekali. Di Facebook ada Terelie membuat kelas menulis. Kemudian dari beberapa penerbit indie juga mengadakan pelatihan menulis fiksi, dan ini juga eh, variatif. Ada yang kelas menulis itu gratis tetapi dengan peserta yang terbatas, ada yang dengan cara berbayar, ada yang berbayar dengan harga tinggi. Ya, nanti tergantung dari kelas menulis tersebut, siapa yang mengisi itu kan juga sangat berpengaruh. Nah, kalau saran saya, dulu saya pernah ikut pelatihan fiksi itu, menulis fiksi mini pernah sekali sama penerbit Palarai Media. Itu gratis saya. Tapi ya memang cepat-cepatan gitu. Kita harus follow Instagramnya, kemudian update dari sosial media dari penerbit tersebut. Kemudian kalau misalkan yang lain juga sama, sebetulnya kita harus mengikuti sosial media juga, tapi memang nanti harganya bervariatif. Ada yang di bawah 50.000, ada yang di atas 200.000. Nah, nanti tergantung selera dan tergantung servisnya juga seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari di Facebook misalkan kelas menulis Terelie, nanti ada, atau kelas menulis yang lain. Kalau di Instagram ada, nanti pokoknya ikut beberapa penerbit indie, nanti teman-teman bisa ikut uh, ke penulisannya, teori-teorinya. Nah, ini memang teori sedikit demi sedikit penting gitu, karena memang menyangkut teknis kepenulisan dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak mutlak. Seperti itu. Tapi memang harus diasah sedikit demi sedikit. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam. Nah, setelah kita konsisten menulis sebuah tulisan berupa fiksi, saya menganjurkan kepada teman-teman untuk memiliki website, blog, atau media sosial lain yang mendukung kepenulisan. Kenapa ini perlu? Karena begini teman-teman, apabila kita tidak memiliki blog atau website atau media sosial yang lain, itu kita akan sulit unjuk gigi. Kalau zaman-zaman saya dulu sekolah, itu ada yang namanya mading. Di sekolah ada namanya mading, majalah dinding. Nanti ada rubrik cerpen, rubrik opini, rubrik puisi dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu nggak tahu di sekolah-sekolah ada apa nggak.
atau sudah beralih ke majalah dinding yang lebih kekinian, saya nggak tahu. Nah, kalau misalkan ada itu enak. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita harus punya akses untuk unjuk gigi, untuk dibaca oleh teman-teman. Pengalaman saya ketika saya menuliskan sebuah tulisan, saya berikan kepada teman saya yang suka membaca, ya paling kalau dia memberikan komentar paling cuma bagus, oke lanjutkan dan lain sebagainya. Itu kan kurang menantang. Nah, langkah lebih baiknya kalau misalkan kita punya website atau punya blog atau Facebook. Facebook itu kan kalau kita membuat status bisa banyak kata. Nah, itu bisa ada komentar dari orang. Nah, tentunya nanti yang kita perhatikan komentar-komentar yang membangun seperti itu. Jadi kalau misalkan parameternya ya, kalau di Facebook yang banyak berarti ya insya Allah tulisannya bagus. Walaupun itu tidak menjamin seperti itu. Kalau misalkan di blog ada yang membaca seperti itu, ada yang membaca, kemudian ada yang memberikan komentar, berarti bisa jadi orang tersebut apresiatif. Di website pun juga demikian. Dan yang lebih penting adalah tingkat keterbacaan kita itu lebih luas jangkauannya. Kalau kita punya website, bisa jadi yang membaca adalah orang-orang yang ada di luar kota. Misalkan kita menulis di Jogja, yang membaca adalah orang dari Jakarta atau bahkan orang luar negeri yang ada di luar Indonesia. Nah, seperti itu. Dan juga bisa lintas generasi. Kita menuliskannya sekarang, ternyata banyak terbaca di 5 tahun mendatang. Nah, itu gunanya seperti itu. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin unjuk gigi lebih, saya sarankan untuk melakukan atau mencoba mengikuti event-event kepenulisan online yang diselenggarakan oleh beberapa penerbit, baik itu penerbit indie maupun penerbit-penerbit besar. Silahkan teman-teman nanti bisa follow media sosialnya. Kalau penerbit indie yang sering saya ikuti lombanya adalah Jejak Publisher. Nah, nanti di sana ada lomba puisi, lomba cerita pendek, lomba esai, kemudian lomba menulis opini. Nah, silahkan teman-teman ketik Jejak Publisher. Nanti di sana ada event-event kepenulisannya. Selain Jejak Publisher, saya menyarankan kepada teman-teman coba ikuti sosial media dari penerbit Lunar Publisher, llunarpublisher.com. Nah, nanti di sana juga sering sekali setiap bulannya ada penulisan. Program-programnya banyak sekali, bisa diikuti. Dan yang terakhir, penerbit indie yang saya rekomendasikan, penerbit Rumah Kita. Nah, kenapa saya merekomendasikan 3 penerbit ini? Karena saya sudah berkali-kali ikut lomba secara online dan ternyata itu adalah penipuan. Banyak sekali. Tentunya saya nggak akan menyebutkan penerbitnya apa saja, seperti itu. Dan kenapa saya menyarankan 3 penerbit ini? Karena 3 penerbit ini insya Allah sudah teruji. Sosial medianya ada, di Instagramnya ada, websitenya punya, kemudian Facebook punya, Twitter punya, lengkap. Dan di sana juga sudah ada, kalau di Facebook itu rating penilaian juga sudah ada. Lunar ada penilaiannya. Kalau penerbit Rumah Kita saya tidak tahu, tapi yang jelas itu penerbitnya sudah teruji, ada penilaiannya. Nah, saya sekaligus mau cerita ke teman-teman ciri-ciri penerbit indie yang bodong atau yang penuh dengan tipuan. Biasanya dia hanya bermodalkan satu media sosial, misalkan cuma ada Instagram saja atau Facebook saja. Nah, itu walaupun belum tentu, tetapi hati-hati dengan penerbit yang seperti itu. Bisa saja nanti karya kita sudah dikirimkan, ternyata tidak ada pengumumannya, atau sudah ada pengumumannya ternyata hadiahnya tidak nyampe. Itu sering sekali. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan ke teman-teman 3 penerbit itu. Silahkan teman-teman bisa ikuti sosial medianya. Atau kalau misalkan teman-teman lebih ingin menantang diri,
silahkan bisa ikut event-event dari penerbit yang besar, seperti penerbit Bentang Pustaka, penerbit Kompas. Nah, itu juga sering mengadakan kegiatan, minimal sekali setahun sekali. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalkan penerbit yang sudah besar, otomatis orang sudah banyak yang tahu dan peminatnya juga semakin banyak, otomatis saingannya juga semakin banyak, dan itu nggak masalah. Tetapi eh, apa namanya, saingannya semakin banyak ya otomatis saingannya itu juga biasanya karena penerbit besar biasanya sudah yang mengikuti sudah orang-orang profesional. Nah, itu tidak dipungkiri. Maka dari itu kalau mau ikut penerbitan apa namanya, event kepenulisan dari penerbit yang besar, saya sarankan ya untuk cari pengalaman dulu, jangan mencari target juara seperti itu. Nah, kenapa saya mencantumkan yang nomor 7 ini? Karena sekaligus untuk memacu adrenalin, yang ketujuh ini adalah sebuah parameter bagi kita. Tulisan kita dinilai baik atau tidak. Ya, kalau kita bisa memenangkan kompetisi itu. Kalau belum bisa menang, artinya karya kita perlu diperbaiki dan kita perlu belajar lagi. Nah, itu pentingnya ikut event-event kepenulisan. Jadi parameternya, oh tulisan saya bagus, berarti saya menang dalam lomba itu dan dibukukan, misalkan. Kalau belum, ya berarti kita harus mencoba lagi dan terus belajar. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-8, silahkan teman-teman membuat target menulis. Contohnya, seminggu sekali minimal membuat, dimulai dari yang paling bawah dulu ya. Minimal menulis satu quotes di hari Sabtu misalkan. Hari Sabtu jam 8 malam minimal. Atau misalkan di hari Ahad teman-teman membuat satu tulisan berupa quotes pada pukul 10 pagi. Kenapa perlu dibuat target? Karena bagi saya pribadi target itu penting supaya kita berpacu pada bukan berpacu tapi supaya kita melatih untuk menjadwalkan diri rutin menulis, sehingga kalau misalkan kita memang benar-benar ditakdirkan menjadi penulis yang benar-benar profesional, tidak hanya dari segi karyanya tetapi juga dari manajemen waktu untuk menulisnya. Nah, mau nggak mau memang itu harus ada sedikit pemaksaan seperti itu. Ada peribahasa yang mengatakan ala bisa karena biasa. Nah, seperti itu. Kalau kita pingin bisa menulis, ya kita biasakanlah menulis. Kalau kita pingin bisa bermain bola, ya biasakanlah bermain bola gitu. Dan ini penting ya untuk dilakukan. Karena menurut saya itu menulis adalah berdasarkan dari bakat juga. Tapi jangan diartikan bakat itu misalkan, oh bapak saya adalah seorang penulis, berarti otomatis saya juga bakalan jadi penulis. Itu belum tentu. Definisi bakat menurut saya bukan seperti itu. Definisi bakat itu kita ada minat, kemudian kita juga mendapatkan support dari orang-orang sekitar kita, dan kita mampu menuliskannya secara konsisten, secara kontinu, maka itulah yang disebut dengan bakat. Dan tugas kita semua adalah membuat bakat itu menjadi kebiasaan kita. Membuat bakat menjadi sebuah profesi malah lebih baik lagi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara rutin menulis, menjadwalkan untuk menulis. Seperti itu. Dan satu lagi yang
perlu saya sampaikan, bagi penulis pemula, tinggalkanlah dulu teori-teori yang jelimet tentang menulis. Tugas seorang penulis pemula adalah satu, menulis apapun. Sudah, menulis dengan bahasa apapun, dengan gaya apapun, yang penting menulis. Yang lainnya nanti akan menyusul seiring dengan perkembangan waktu. Insya Allah seperti itu. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Karena saya pun juga pernah mengalami yang seperti itu. Dan perlu diingat, saya tidak ada background sama sekali dalam dunia kepenulisan. Saya hanya bermodalkan nekat, dan alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten untuk menulis. Saya punya beberapa blog seperti Blogspot, viewernya juga alhamdulillah sudah lumayan. Kemudian punya akun Kompasiana, alhamdulillah juga bisa konsisten dan punya segmen pembaca. Dan saya akan mencoba untuk merutinkan penulisan-penulisan tersebut. Juga akan mencoba mengirimkan tulisan-tulisan saya ke media-media online. Seperti itu. Nah, sekian, terima kasih kepada teman-teman. Selamat mencoba. Intinya jangan pernah takut salah. Mending salah daripada tidak pernah mencoba. Mending nyesel sekarang daripada nyesalnya nanti pas tua. Itu saja prinsipnya. Itu yang bisa saya sampaikan, tips dan trik menulis fiksi bagi pemula. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan atau ada perbedaan pendapat, silahkan teman-teman bisa share di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ke video ini ke teman-teman lain, supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang video ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.